Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan saya ke sini itu dalam rangka kunjungan ke pasien dalam rangka terapi untuk vaginismus. Nah, kebetulan di sini saya sedang bersama salah seorang pasien kami yang mengalami vaginismus dan sudah berlangsung cukup lama, dan hari ini adalah hari di mana pasien saya ini sudah berhasil mengatasi vaginismusnya hanya dalam beberapa hari saja. Mungkin yang dulu dibayangkan tidak akan bisa sembuh, tidak akan bisa melakukan hubungan suami istri dengan lancar, dan terbukti setelah diterapi hari ini sudah bisa melakukan hubungan dengan normal selayaknya orang-orang pada umumnya. Nah, kalau boleh tahu, sudah mengalami vaginismus itu sudah berapa lama? Selama hampir 3 tahun, Master. 3 tahun ya? Iya. Selama 3 tahun itu, apa sih yang dirasakan atau yang dibayangkan ketika membayangkan hubungan dengan suaminya, atau apa yang dibayangkan? Kecemasan, ketakutan, dan rasa sakit yang luar biasa. Jadi bayangannya sakit gitu ya? Iya, sesuatu yang mengerikan gitu. Seperti apa mengerikannya tuh, yang dibayangkan tuh ketika hubungan tuh apa gitu? Ya kayak seluruh badan saya tuh kayak akan terluka gitu. Kayak mau dimasukin apa gitu, berdarah-darah gitu. Iya, kayak pokoknya ya sesuatu yang ngeri gitu. Ngeri ya. Iya. Apa sebelumnya sudah pernah dengar cerita tentang begitu tuh sakit atau apa gitu? Pernah, makanya dari itu saya tersugesti dalam pikiran saya, tertanam gitu dalam pikiran saya. Apa yang didengar waktu itu gimana sih? Cerita yang sangat sakit gitu, melakukan itu tuh sakit, terus sampai berdarah-darah, rasa sakitnya tuh menahan sampai berminggu-minggu gitu. Yang diceritakan itu. Iya, yang diceritakan. Akhirnya nempel di pikiran saya. Sampai menikah sudah 3 tahun. Iya, bulan Maret ini udah 3 tahun, tanggal 16 Maret. Itu belum bisa sama sekali berhubungan? Belum bisa. Apa yang terjadi ketika mencoba untuk melakukan tuh? Apa? Seluruh kaki saya tuh tegang, pantat saya keangkat, nggak bisa. Nutup gitu ya? Iya, nutup. Jadi suaminya mau masuk nggak bisa? Nggak bisa. Ketendang gitu ya? Terus ditempel sedikit saja tuh perasaan sakit tuh luar biasa. Padahal kan kalau orang normal kan biasa aja itu, tapi karena saya mengalami penyakit tersebut, jadi rasa sakitnya luar biasa gitu. Jadi bayangan ditempel pun terasa sakit ya waktu itu ya. Iya. Nah, mengalami kejadian seperti ini, tahu nggak kalau ini tuh penyakit itu? Awalnya sih 1 tahun saya berumah tangga nggak tahu. Tapi setelah saya scroll, kenapa saya begini, dan ternyata indikasinya tuh sama gitu dengan vaginismus itu. Jadi saya berpikir saya mengalami vaginismus. Awalnya cuman merasa kayaknya cuman takut. Ya, awalnya cuman takut biasa, tapi makin kesini kok makin aneh gitu. Makin menjadi-jadi, makin nggak berani. Makin nggak berani, pokoknya makin luar biasa, takutnya tuh luar biasa gitu. Sampai nggak bisa melakukan. Iya. Dan itu kaki benar-benar tegang, kaku, pokoknya nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau udah habis mau ke melakukan itu, mau penetrasi mau penetrasi, langsung kenceng, langsung udah stop, udah nggak gemeter ya? Iya, habis itu stop, sudah nggak bisa lagi sudah. Gemeter, kaku gitu. Kaku. Itu suaminya nggak bisa kayak ya udah ayo kita paksa gitu, nggak bisa? Dia enggak sih, dia nggak suka maksa orang. Nggak suka maksa ya. Baik ya, jadinya pas udah takut ya udah gitu ya. Jadi tapi kalau dia mau maksa sih kayaknya bisa, tapi mungkin nggak tega lihat saya kali. Ya bagaimana mau tega, orang mau digituin pasti udah nangis, udah teriak, kakinya udah teriak. Iya kan? Ya, jadi apa yang dirasakan kalau Bapak mau mencoba itu apa? Maksudnya istrinya reaksinya gimana biasanya? Reaksinya itu ya kayak orang kesakitan gitu. Kayak orang kesakitan ya? Kayak orang kesakitan, habis itu mau teriak. Oh, teriak ya? Orang yang sebelah rumah itu kan bisa denger ya? Sebelah rumah di kamar sebelah aja. Iya kan, malu-maluin kan kalau orang sampai tahu gitu. Apalagi ada saudara juga dekat di dalam rumah itu ya. Iya.
Jadi nggak pernah berhasil sampai ke Nggak penetrasinya. Dan memang takut beneran kan itu? Ya iya, Luar biasa takutnya luar kan? biasa takutnya, lebih takut sama apa ya? Takut, pokoknya lebih takut dari segala takut gitu. Nah, sebelum terapi ke tempat saya dengan saya, sebelumnya sudah pernah nggak ke Pernah, dokter apa pernah. kemana? Pernah dulu ke dokter kandungan. Mm-mm. Waktu dicek itu, Diapain? Apa rasanya apa? waktu dicek itu rasanya ya sakit karena diapain iya, sih? Dicolok gitu? Iya, dicoba dicek gitu. Ah. Mispi saya kan, kata dokternya tuh normal aja, nggak ada penyakit yang aneh-aneh gitu di Mispi. Itu teriak ya? Iya teriak. Tapi sakit kan? Iya sakit, makanya saya teriak karena sakit itu. Kata dokternya itu bukan penyakit, bukan sesuatu yang aneh ada di Mispi saya. Saya cuma mengalami kecemasan. Setelah itu dirujuk? Ya setelah itu dirujuk ke dokter jiwa gitu. Kata dokternya ini nggak bisa saya menangani ini karena yang bermasalah adalah jiwa saya gitu. Dokter kandungannya bilang seperti itu? Bukan mispinya yang bermasalah tapi jiwanya. Makanya nggak bisa langsung diperiksa. Ya. Terus setelah itu dirujuk ke dokter jiwa? Ke dokter jiwa. Dikasih obat? Ya cuma dikasih obat gitu-gitu aja, ditanya, diwawancara, habis itu dikasih obat. Selanjutnya gitu juga, jadi berapa kali? Sekitar 4 kali waktu itu. 4 kali ke dokter jiwa dikasih obat. Iya. Ada pengaruhnya? Nggak ada sama sekali, paling cuma ngantuk, pengen tiduran, badan lemes, udah itu aja, nggak ada pengaruh apa-apa. Setiap konsul tuh cuma wawancara, habis itu dikasih obat gitu aja. Nah, itu setelah itu kan kemudian bisa tahu klinik saya atau kontak saya, itu ceritanya gimana waktu itu? Ya ada tetangga nih, saya tuh selalu ditanya kapan kamu punya anak, kapan, kan capek juga dengarnya gitu kan. Jadi saya mulai kepikiran tuh, oh iya saya udah semakin tua ya, jadi kepikiran beberapa terus pikiran banget. Lalu saya coba scroll cari di sosmed gitu, siapa tahu ada ada solusi. Saya coba cari, terus saya ketemu klinik Hipnomedika. Iya, klinik Hipnomedika. Terus saya coba untuk menghubungi adminnya, ternyata dibalas gitu. Dibalas. Akhirnya berdasarkan kesepakatan saya bisa datang ke sini untuk membantu. Nah, sekarang kan sudah berhasil gitu ya. Sekarang udah bisa gitu kan. Jadi kalau boleh saya informasikan, jadi saya di sini tuh udah 4 hari ini ya. Karena memang kebetulan pas saya lagi kosong, saya juga pengen liburan istirahat, jadi saya di sini 4 hari. Jadi hari pertama, kedua, ketiga sampai hari keempat ini sudah berhasil. Jadi vaginismus 3 tahun itu dapat diselesaikan dalam waktu 4 hari. Bahkan sebenarnya kurang dari 4 hari pun sebenarnya udah bisa gitu. Tapi memang karena waktunya panjang ya, jadi kita maksimalkan. Nah, waktu itu bayangannya kan sakit, dan memang sakit beneran kan waktu itu, waktu diperiksa sakit kan? Karena kan saya belum diterapi, jadi sakitnya tuh masih terasa. Berasa sakit kan? Nah, sekarang kan sudah diterapi itu. Apa bayangan sebelum terapi sama setelah terapi itu sesuai yang dibayangkan nggak? Kalau dulu kan nanti akan sakit, berdarah, sobek, dimasukin benda keras apa segala macam. Dulu kan seperti itu. Nah, sekarang kan sudah merasakan sendiri melakukan penetrasi kan? Sudah dicoba tadi kan? Pecah telur lah ibaratnya. Udah merasakan, ini sekarang udah merasakan ternyata rasanya nggak sesakit yang dibayangkan. Sudah beranilah nanti di rumah dicoba seterusnya gitu ya. Tapi tetap setelah terapi ini tetap harus di rumah dilancarkan. Supaya terbiasa gitu supaya ya Mas. Terbiasa. Pasti saya akan lakukan itu. Karena ibaratnya tuh hari ini adalah malam pertamanya. Nggak mungkin kan nggak mungkin tiba-tiba langsung hebat gitu. Kayak seperti orang belajar naik sepeda. Awalnya pasti akan jatuh, nanti akan nabrak apa dulu. Tapi setelah lancar nanti udah sambil kayang juga udah bisa. Enggak gitu juga. Udah profesional kan pakai gaya helikopter, gaya apa udah mulai bisa kan. Kalau mungkin sekarang masih konvensional gitu kan.
Gitu. Nah, ada nggak bedanya sebelum diterapi dan sesudah diterapi? Bedanya sebelum diterapi itu ya takutnya luar biasa. Pertama kali sesi pertama itu kan saya gemeteran saya. Iya. Terus sesi kedua berkurang. Saya udah nggak gemeteran lagi. Dan seterusnya udah biasa. Ya, udah biasa. Nah, itu jadi pemirsa yang saat ini menonton yang memang vaginismus nggak usah takut, oh nanti terapinya akan sakit atau apa dan sebagainya ya. Terapinya itu tidak sakit. Kalau takut iya, karena namanya juga baru pertama kali terapi. Itu wajar. Itu wajar. Jadi, takutnya luar biasa ya. Saya juga masih ingat pertama kali ketemu luar biasa takutnya ya. Jadi dan setelah sekarang udah bisa ketawa ketiwi seperti ini. Kalau pertama kali itu udah mukanya tegang, stres, kayak orang mau diapain gitu kan. Sampai saya bingung harus jelasinnya gimana. Saya sambil bilang, ini tuh nggak akan sakit, saya yakinkan berkali-kali. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa ketawa lepas karena lega, ini udah lega ya. Dan saya juga lega pulang ke Jakarta karena di sini sudah berhasil sembuh. Nah, pesan untuk teman-teman lain di luar sana tuh banyak sekali yang mengalami vaginismus dan pada takut, nanti saya takut terapi, nanti begini, saya ragu bisa sembuh apa enggak. Kayaknya saya tidak mungkin sembuh, kayaknya saya ini udah parah banget gitu. Saya malu mau diterapi dan lain sebagainya. Nah, pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana apa kira-kira? Pesannya ya jangan takut untuk mencoba gitu, karena apa yang dalam pikiran kita itu nggak senyata dengan apa yang terjadi di dunia nyata gitu, cuma dalam pikiran kita aja yang dalam pikiran. Iya. Dan sakitnya juga nggak seperti yang dibayangkan. Gitu. Oke, jadi mudah-mudahan setelah ini nanti di rumah bisa lebih lancar lagi. Ya, amin. Lakukan rutin ya. Mudah-mudahan segera bisa hamil, punya momongan. Karena kan kalau vaginismus ini terkait juga dengan kesuburan. Kadang banyak orang yang menunda-nunda. Jadi nantilah. Paling mungkin saya belum siap. Mungkin saya belum siap aja. Nanti lama-lama juga bisa. Pikiran-pikiran itu yang justru membuat vaginismus itu makin lama. Jadi kalau sudah terindikasi kena vaginismus sebaiknya segera terapi gitu. Karena apa? Wanita itu ada masa suburnya ya. Semakin ditunda-tunda itu semakin lama. Karena di tempat saya itu dari usianya beragam, dari yang menikah baru 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 15 tahun, 30 tahun pun ada. Kan sayang sekali kalau bisa penetrasi tapi di umur yang sudah menopause, itu sayang sekali. Sampai 50 tahun tuh gimana ceritanya, Master? Kok bisa gitu sampai 50 tahun? Ya itu, berpikir akan nanti sembuh sendiri, nanti akan bisa sendiri. Ya waktu berjalan terus tanpa dirasa umurnya bertambah terus gitu. Jadi dan dia menyimpan ketakutannya itu di dalam pikiran. Atau bisa juga karena dia nggak tahu solusinya, nggak tahu ini tuh penyakit yang bisa diterapi gitu. Seperti itu. Kadang saya mikir kenapa baru sekarang saya menemukan klinik. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Kenapa nggak dari dulu gitu. Mungkin mental saya belum cukup kali ya. Dan sekarang sudah siap gitu ya, sudah bisa waktunya dan lain sebagainya sudah ketemu ya. Oke, terima kasih Mbak. Semoga nanti lancar semuanya. Nanti kalau sudah hamil tolong saya dikabarin. Ya, amin. Nanti sudah punya anak tolong saya dikabarin. WA statusnya dibuka aja biar saya tahu perkembangannya gitu. Oh nanti pas hamil udah punya anak, anaknya segede apa, WA-nya dibuka aja statusnya jadi biar saya tahu perkembangannya. Jadi biar saya juga lega gitu bisa membantu sampai tuntas. Demikian Bapak Ibu semua yang sedang menyaksikan video ini, mudah-mudahan terinspirasi dan bisa juga menyusul untuk bisa sembuh dari vaginismus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.